Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Pertanyaan ini saya ajukan mengingat ada satu perkembangan penting. Anies sangat mungkin akan maju kembali sebagai calon gubernur DKI pada Pilkada 2024 nanti. Dan salah satu partai yang mengajukan nama Anies adalah PDIP, sementara Ahok saat ini adalah anggota partai PDIP. Keputusannya memang belum definitif. PDIP belum memutuskan untuk mengajukan nama Anies sebagai calon tunggal. DPD PDIP Jakarta mengusulkan 10 nama. Nama-nama lain adalah Tri Risma Harini, Prasetyo Edy Marsudi, Azwar Anas, Andika Perkasa, Basuki Hadi Mulyono, dan beberapa nama lain termasuk Ahok sendiri. Tapi banyak pihak menilai di antara deretan nama itu yang paling kuat potensi kemenangannya adalah Anies. Jadi mungkinkah kali ini PDIP mendukung Anies? Kita hitung-hitung dulu kemungkinannya. Dalam Pilpres 2024, Anies kalah sangat tipis dari Prabowo di DKI. Anies memperoleh 41,07% suara, sementara Prabowo meraih 41,66% suara. Jadi selisihnya di bawah 1%. Sementara Ganjar memperoleh 17,25%. Jadi kalau di Jakarta pertarungannya adalah Anies versus siapapun cagup dari kubu Prabowo, misalnya Ridwan Kamil, siapakah yang akan menang? Kalau sepenuhnya pengkubuan tidak berubah, tentu Anies yang akan menang di DKI. Kemenangan itu ditentukan oleh suara dari pendukung Ganjar. Kalau pendukung Ganjar yang mayoritas adalah pemilih PDIP mendukung Anies, maka Anies akan menang besar. Karena itu faktor yang paling menentukan adalah PDIP. Begitu PDIP nanti secara tegas menyatakan dukungan pada Anies, peluang kemenangan Anies akan semakin terbuka lebar. PDIP dikenal memiliki pendukung loyal yang sama patuhnya dengan pendukung PKS. Bagi mereka, apa yang dikatakan partai, apa yang dikatakan Bu Mega adalah semacam perintah yang harus dijalankan. Mereka adalah semacam captive market bagi Anies. Jadi kalau pendukung Anies di Pilpres, gabungan PKS, Nasdem, dan PKB bergabung dengan pemilih PDIP, kemenangan Anies sudah sangat terbayangkan. Tapi nanti dulu, apakah pendukung PDIP memang akan sepenuhnya solid kalau harus memilih Anies? Karena itu bagi saya menjadi penting untuk melihat bagaimana seorang Ahok akan bersikap dalam pemilihan ini. Ahok jadi penting karena dia adalah contoh seorang kader PDIP yang sangat rasional tapi memiliki latar belakang sejarah yang sangat pahit dengan Anies. Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Bahkan kalaulah tidak ada sejarah pahit itu, Ahok adalah contoh pendukung PDIP yang tidak akan begitu saja mengikuti jalan yang sudah ditetapkan partai tanpa memikirkan apa yang diakibatkan pilihan itu bagi Indonesia. Biar bagaimanapun, pendukung utama Anies adalah kaum yang percaya bahwa Islam harus memenangkan kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa musuh utama Indonesia adalah komunisme, sekularisme, liberalisme. Dan bagi mereka, PDIP adalah sebuah kekuatan yang mewakili bahaya terbesar bagi Indonesia itu. Kalau sekarang PDIP mendekat ke Anies, mereka akan paksa PDIP untuk menjadi partai pendukung pelengkap, bukan partai pendukung utama. Kalaulah pendukung Anies bersedia menerima PDIP, itu tidak akan dilakukan dengan hati yang penuh sukarela. Kalaulah PKS dan PDIP duduk bersama di satu meja, itu adalah persekutuan yang dilandasi saling curiga. Karena itu persekutuan pendukung Anies dan pendukung PDIP bukannya tanpa hambatan. Apalagi kita tahu salah satu basis kekuatan utama pendukung PDIP adalah kaum non-muslim dan kaum Tionghoa. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Dan kalau sekarang tiba-tiba PDIP malah mendukung Anies, itu akan melahirkan apa yang disebut sebagai kegalauan kognitif atau cognitive dissonance. Contoh Ahok bahkan bisa lebih ekstrim.
Dia dulu merasakan langsung kejahatan kelompok-kelompok radikal yang menjadikan ras dan agama Ahok sebagai alasan untuk menjatuhkan dan menggagalkan dirinya. Itu adalah pengalaman yang luar biasa pedih. Lantas, mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP, tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Karena itulah kegalauan kognitif yang saya sebut harus diatasi. Agar memenangkan Anies, Ahok harus memiliki keyakinan bahwa yang kali ini diperjuangkan bukanlah kepentingan dirinya, melainkan kepentingan masyarakat lebih luas. Ahok harus dibuat percaya bahwa dia harus mengalah untuk memenangkan sebuah perjuangan yang lebih besar. Dia harus belajar untuk melihat Anies dan PKS dan kelompok-kelompok Islam konservatif lainnya sebagai orang-orang yang bisa menerima perbedaan, keragaman, dan demokrasi. Atau kalaulah keyakinan itu terlalu sulit untuk diubah, paling tidak Ahok bisa meyakinkan dirinya bahwa PDIP bersedia mendukung Anies semata-mata karena alasan taktis untuk mencapai keberhasilan strategi yang lebih luas. Ahok perlu mendukung Anies bukan karena dia percaya pada Anies. Ahok perlu mendukung Anies karena hanya Anieslah satu-satunya peluang yang memungkinkan PDIP selamat dan ikut berada dalam satu gerbong bersama untuk memimpin Jakarta. Pilihannya memang terbatas. Seperti saya katakan tadi, PDIP sebenarnya punya deretan nama yang mungkin mereka ajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Bahkan nama Ahok pun berada dalam deretan itu. Tapi seberapa besar peluang kemenangan mereka untuk menang? Kalau nama Ahok yang kembali diajukan ya sudah pasti kalah. Tapi kandidat-kandidat Muslim lain apakah cukup kuat? Saya menduga lawan yang akan dihadapi PDIP nanti adalah Ridwan Kamil yang kemungkinan besar akan diajukan oleh minimal Golkar dan Gerindra. Berbeda dengan Pilgub 2016 dulu, Ridwan Kamil adalah tokoh Muslim yang juga dikenal soleh. Dapatkah calon seperti Bu Risma, Andika Perkasa, Basuki Hadimulyono berhadapan dengan Ridwan dan Anies? Karena itu, ikut mendukung Anies adalah sebuah pilihan yang sangat rasional bagi PDIP, terutama kalau politik didefinisikan sebagai proses memperoleh kekuasaan. Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 saya rasa akan menyajikan panggung pertarungan politik yang luar biasa menarik. Kita akan menyaksikan seberapa jauh PDIP dan Ahok bersedia mengkompromikan nilai-nilai moral yang dimilikinya untuk mencapai kekuasaan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.